Masih di menjemput berkah. Bismillah. Oke, masih dengan tema kita di pagi hari ini yaitu mubazir. Saya yakin ibu-ibu masih banyak yang kepo. Untuk itu kita langsung masuk ke Bang Bro. Kepo deh. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya angkat tangannya. Tadi sebelah kiri saya, sekarang sebelah kanan deh. Boleh. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyonya Ningsih Wasito dari Majelis Taklim Khairul Ummahat Masjid As-Salam Komplek TNI Angkatan Laut Ciangsana. Saya mau bertanya nih Bang Bro, soal kegiatan arisan. Biasanya di lingkungan saya itu suka ada arisan bulanan, arisan RT. Nah, ketika ketempatan arisan, kita menyediakan konsumsi yang berlebih, maksudnya dilebihkan supaya tujuannya tidak kurang dan tidak dibilang pelit. Tapi kadang yang kita sediakan itu berlebihan. Jadi saya mikir kadang pelit salah, kalau berlebihan mubazir kan? Mubazir juga salah. Nah, dengan adanya acara ini saya ingin bertanya nih dengan Bang Bro, bagaimana solusinya atau jawabannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas hajatan. Yang kita undang kan banyak, Tem. Ya. Biasanya ngundang tuh semua terlist. Nama satu-satu dikalikan berapa? 2, 3, 4 bahkan. Ya. Ini kan asumsi. Hitung-hitungan matematika. Kalau undangan ada 100, bisa jadi yang datang 400. Karena mungkin ada anaknya, istrinya. Kalau anak, istri, suami aja udah 300. Belum kalau nanti yang anaknya ada 2, ada 3, ada 4, anggap udah 400. Tapi 400 kalau ngepas juga nggak enak. Belum yang porsi makannya setengah, belum yang 2,5. Belum yang bakul-bakul lah dimakan juga. Macam-macam orang ini yang makan. Belum yang lapar mata, belum yang lapar beneran. Kalau cuman lapar mata, habis semua. Dimakan juga kagak. Tapi masuk tempayan lagi kagak mungkin. Tapi ada yang cuma sekedar icip-icip. Ini subsidi silang. Yang icip-icip ini subsidi silang yang tadi lapar mata. Hitung-hitungan matematis. Ya. Tahu-tahu, begitu pelaksanaan, yang datang tidak sesuai dengan perhitungan. Apakah disebut mubazir? Tidak. Apakah disebut berlebihan? Tidak. Sebab kita mengundang, kita punya kewajiban menjamu tamu. Mengundang. Wah, itu Wajib ya? kewajiban. Kita menjamu tamu itu kewajiban. Bahkan orang yang puasa sunnah, dia datang ke rumah orang, lalu si tuan rumah bilang, ayo dimakan. Maka lebih afdol dia batalkan puasa sunnahnya. Oke. Karena menghormati dan menyenangkan tuan rumah itu wajib. Jangan, saya lagi puasa sunnah. Udah tahu puasa sunnah, lu namu. Harusnya namunya ntar ya habis. Ya namunya entar, Azan hari maghrib apa ya. kek, Selasa kek, Rebo kek. Sebegitunya tuh urusan Ya. makan makanan di rumah orang. Udah bener Ibu, dihitung. Jangan ngundang 100, bagaimana kalau makanan cuma 25 aja. Itu pelit. Itu pelit. Itu pelit. Jadi fitnah bener. Wah ngundang tapi makanan kurang. Ngundangnya banyak tapi baru 5 menit udah habis. Ini berapa porsi yang dikasih? Wah itu juga berbahaya. Tapi begitu di luar perhitungan setelah kita punya niat menjamu tamu, tahu-tahu berlebih. Lebihnya itu bukan mubazir. Gimana caranya nih? Masih banyak orang yang nggak bisa makan Tem. Masih banyak mereka yang tidak bisa menikmati makan malam, makan siang, makan sore. Nggak mubazir. Kecuali kita buang, maaf ya, ke tempat sampah. Kita buang dengan sia-sia. Udahlah tamunya nggak ada. Ya. Ngambek, ngamuk. Terus dibuang, dihambur-hamburkan tanpa manfaat. Itu baru mubazir. Tapi kemudian alhamdulillah tamunya kenyang semua. Bahkan makanannya berlebih. Ini sisa makanan yang masih enak, masih bagus. Belum basi ya Bu. Sayang ini udah basi, kasih tetangga. Itu zolim. Masih enak, cicipin dulu. Masih enak. Bawa tuh, banyak tukang-tukang apa itu? Ya, Kuli bangunan. kuli bangunan. Ya, tukang-tukang pacul di jalan. Yang cari rongsokan.
yang cari bekas botol-botol plastik, minuman. Bisa jadi dia dari pagi, siang, sore belum makan. Bagiin, banyak yang butuh. Malah jadi manfaat. Harta, makanan yang hari itu kita berikan kepada mereka. Jadi nggak ada mubazir selama sudah sesuai dengan porsi hitungan matematisnya. Jadi kita udah bisa mengkalkulasi ya. Jadi sebetulnya kalau lebih banyak pun nggak apa-apa, tinggal dibagikan. Ente dulu waktu nikahan inget nggak? Ingat? Kalau nggak inget ente nikah lagi. Oh, itu aja. Biar ente bisa nginget-nginget. Oke, kalau gitu saya mau ngajak Bang Bro ke Kang Jafar nih. Oke, yuk. Kita penasaran Kang Jafar lagi nulis apa sih di pagi hari ini. Kang, itu pulpen apa tuh namanya tuh? Ini pulpen khusus Bang. Kok banyak banget mubazir nggak tuh jatuhnya? Iya Oh, enggak ya? Ini berguna, Tem. Cara, lu jelasin dong apaan tuh? Pagi hari ini tulis apa nih, Kang Jafar? Ini saya nulis salah satu ayat di dalam surat Al-Isra ayat 27 yaitu innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mubazir mereka adalah saudaranya para syaiton. Oke. Itu. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir saudaranya para syaitan. Sebelumnya kan ada wala tubadzir tabdzira. Jangan kita membelanjakan harta dengan cara yang mubazir. Tadi tuh menghambur-hamburkan dengan nggak jelas, ya. Kemudian membelanjakan dengan sesuatu yang sia-sia, di luar kebutuhan, bahkan di atas rata-rata keinginan kita sebagai manusia. Sementara kita tidak tahu gunanya apa, manfaatnya apa, dan lain-lain sebagainya. Maka itu bisa masuk kategori saudaranya setan. Kenapa? Karena setan itu paling senang menunggangi syahwat manusia, nafsu manusia, mengiming-imingi. Awas, jangan sedekah, ntar lu susah, ntar lu fakir, ntar lu miskin, nyari duit kagak gampang. Masa lu bagi sama yang minta-minta, enak banget nih cuman minta-minta doang. Masa lu kasih sama orang miskin, lu modal keringet, modal capek, lah dia cuman modal miskin doang, Pak. Setan tuh ya. Setan tuh, jadi pelit. Iya juga ya, ntar gua kasih kebiasaan, ntar gua kasih jadi tuman. Ah, nggak jadi deh gua kasih. Tapi giliran untuk belanja-belanja yang nggak penting. nggak penting. Sayang kalau nggak beli sekarang. Ini buy one Kapan get three lagi? nih gitu kan. Buy one get three. Ini udah mau bangkrut nih tokonya. Bahkan beli satu dapat semua. Oh, tokonya di mana? Nggak tahu udah bangkrut. Itu mah kemarin udah bangkrut. Ya, nah ini sedikit saja kalau sia-sia masuk kategori mubadzir. Wa kana syaitan li rabbihi kafuro, dan setan itu memang ingkar sama Tuhannya, ingkar sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada tadi apa namanya? Prasangka di hati yang Bang Bro bilang itu bener-bener setan ya. Jangan deh kasih, Iya, udah. itu ambil memang aja. embus apa namanya? Kayak bisikan-bisikan gitu Nah, Bang Bro ya. bisikan gitu. Minal jinnati wan nas, itu setan itu masuk ke dalam relung darah kita, lewat darah kita terus ke hati, menghembuskan rasa takut untuk berinfak, bersedekah, mengeluarkan harta. Tapi begitu untuk yang sia-sia, Ya. kapan lagi? Nggak enak ini. Ayo cepetan, Ayo cepetan. Enak nih, enak nih. Ini enak Lagi ini. murah nih. Ah, ini mumpung lagi diskon, Iya. ini lagi murah. Aduh, banyak hal yang kemudian kita tertipu. Makanya setan itu senantiasa menipu daya. Ini menarik nih, ada istilah ya, ini saya pernah dengar. Mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Nah itu nyesel beli, kalau kemudian nyesel nggak beli, Iya. itu masih bagus. Kalau yang nggak yang dibeli itu kelak jadi manfaat, ya nyesel. Padahal itu berguna, ya nyesel. Padahal itu manfaat daripada. Nyesel apa? Nyesel nggak? Mendingan nyesel beli dibanding nyesel nggak kebeli. Iya, bingung tuh pertanyaan itu kan. Ya kan nyesel nih, aduh udah nyesel tapi udah kebeli gitu. Iya, kalau nyesel tapi udah kebeli, berarti bisa jadi masuk kategori mubazir. Berarti dia Mubazir. nggak ngerti, nggak ngerti buat apa itu dia beli, nggak paham untuk apa itu dia belanja. Nah akhirnya dia terhasut oleh nafsunya. Apa ada orang yang lapar mata, lapar telinga. Padahal nggak perlu nih, biasa di tempat hajatan ini. Semua diangkut, udah numpuk nih. Begitu duduk, Bingung. lihat kanan kiri. Kebanyakan. Gua makan kayaknya banyak banget, nggak gua makan sayang. Icip, Taruh. taruh. Mubazir. Mubazir. Coba nih, kalau kemudian nanti andai ada sisa, ya,
yang enggak gara-gara kita, ini akhirnya jadi numpuk, jadi sampah. Berapa banyak orang yang terselamatkan hari itu dengan makanan yang dibagikan sohibul hajat. Lagian lu kondangan ngapa nyari makan sih? Ya Lu kondangan nungguin lapar, ntar udah jam 12, kalau laparnya udah numpuk, begitu. Lu mau kondangan, lu mau lapar, lu ke warteg, warung Padang, lah ke tempat hajatan, numpang makan. Diundang enggak? Diundang kagak, diundang ngasih ceban. Mending Ngambil kalau ada makanan isinya. 100 Kadang-kadang ribu. kertas doang isinya. Selamat Anda belum beruntung. Selamat rezeki kadang datang kadang tidak. Wah ngasih nasihat. Nah, semakin menarik tentang tema kita di pagi hari ini yaitu mubazir. Tapi kita break sebentar, jangan kemana-mana. Tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Bang Bro, mau nanya dong. Itu ibunya, lu mau tidur. Bang Bro kepo deh, gitu dong. Bang Bro. Nah,